Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillah, tak lupa untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha bijaksana, yang mencipta semesta dengan penuh warna. Sungguh indah mempesona, siapapun akan terpana menyaksikan ciptaannya yang sempurna dengan semua manfaat dan guna untuk manusia agar hidup lebih bermakna. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasihnya yang memiliki nur yang sempurna, Rasulullah Muhammad Sayyidina wa Maulana, seorang pemimpin yang hidupnya sangat sederhana. Dia tidak mau terjebak pada fata morgana dan jauh dari kemewahan dunia yang fana. Sang pembawa risalah Islam yang paripurna. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan sehat sampai hari ke-7 di bulan Ramadan ini. Semoga pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di negeri kita segera berakhir dan kita semua akan bisa melaksanakan rutinitas pekerjaan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, shaimin shaimat rahimakumullah. Ada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita mencecap atau mengecap manisnya iman. Seperti pada edisi ke-6 yang kemarin, yang diambil dari kitab Sahih Bukhari, bahwa seseorang akan merasakan halawatul iman atau manisnya iman ketika ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Dan mencintai seseorang karena Allah, serta membenci kembali kepada jalan kekufuran. Sebagaimana ia dibenci, ia benci dilempar ke neraka. Kata kunci hadis ini adalah al-mahabbah atau al-hub, yang berarti cinta. Kalau kita membuka kitab Sahih Muslim yang berkaitan dengan manisnya iman, maka akan kita dapatkan hadis sebagai berikut dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Telah merasakan manisnya iman siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan ridho Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Kata kunci dari hadis tersebut adalah ridho. Sedangkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebelumnya adalah al-hub atau cinta. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Menarik membahas persoalan ini, mengingat keduanya menggunakan redaksi yang berbeda. Yang dari Sahih Bukhari menggunakan kata al-hub, yang dari Sahih Muslim itu menggunakan kata ridho atau rela. Dalam teori ilmu tasawuf terdapat pembahasan mengenai al-ahwal wal maqamat. Al-ahwal adalah jamak dari hal, dan maqamat adalah jamak dari maqam. Al-ahwal atau hal itu adalah keadaan atau kondisi spiritual yang diperoleh melalui kesucian jiwa yang diberikan oleh Allah dan bukan hasil usaha dari manusia. Sedangkan maqamat adalah kedudukan spiritual atau tingkatan seorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh melalui kerja keras dalam ibadah, dalam mujahadah, dalam riyadhah, dan semata-mata hanya untuk Allah. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Jadi hal itu
atau al-ahwal itu adalah kondisi jiwa yang merupakan anugerah dari Allah, sedangkan maqam adalah kedudukan seorang hamba yang terkait dengan usaha yang telah ia lakukan. Berbeda dalam menentukan urutan maqam-maqamnya. Misalnya Imam Qushairi dengan Imam Al-Ghazali dengan Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi misalnya, itu maqam-maqam dalam tasawuf itu berbeda-beda, tetapi semua formulasinya sama untuk menentukan mana yang paling rendah atau pintunya mana, pintu awalnya, dan tingkatan yang paling tinggi itu apa. Jadi semua teoretikus tasawuf mengatakan bahwa semuanya dimulai dari maqam taubat, dan kemudian maqam tertinggi adalah maqam ridha. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah, saya membawa kitab Al-Luma'. Ini merupakan referensi wajib ilmu tasawuf, referensi terlengkap, karangan Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi. Ini mohon maaf, ini fotokopiannya, bukan kitab aslinya. Jadi mohon maaf kepada Maktabah Thaqafah Ad-Diniyah. Ini fotokopian, tetapi insya Allah semoga isinya tetap barokah. Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi dalam kitab ini itu memasukkan pembahasan tentang al-hub atau cinta itu pada bab al-ahwal. Sedangkan tema tentang ridha itu dimasukkan ke dalam bab al-maqamat. Itu artinya bahwa cinta itu adalah ahwal atau hal, dan ridha adalah al-maqamat. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah, apa itu ridha? Dan mengapa orang yang ridha itu merasakan manisnya iman? Ridha itu adalah makom tertinggi dari makom-makom dalam tasawuf. Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi misalnya di kitab Al-Luma' ini itu memasukkan al-maqamat itu menjadi 7, yaitu dari taubat, kemudian wara', zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan puncaknya adalah ridha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Sama juga dalam surah At-Taubah ayat 72. Wa ridwanum minallahi akbar. Bahwa keridhaan Allah itu lebih besar. Jadi ridha itu adalah pintu Allah yang paling agung dan merupakan surga dunia. Kenapa? Karena ridha Allah menjadikan hati seseorang hamba menjadi tenang di bawah kebijaksanaan hukum-hukum Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah pernah mengatakan bahwa kapan seseorang itu disebut dengan ridha? Rabi'ah Adawiyah itu mengatakan bahwa apabila kegembiraannya waktu ditimpa musibah sama dengan ketika dia mendapat karunia. Jadi dia mendapat musibah itu dia tetap bersyukur, bukan bersabar. Sama halnya senangnya ketika dia mendapat karunia. Jalaluddin Rumi misalnya, dia juga menceritakan bagaimana seorang yang ridha itu melihat qada dan qadar Tuhan itu semuanya nikmat, semuanya rahmat, didasarkan atas husnudzon kepada Allah, bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Enggak ada yang menyengsarakan, enggak ada yang menyusahkan, tidak ada musibah, semuanya adalah rahmat, semuanya adalah nikmat. Racun misalnya, itu bagi
orang yang ridho itu tidak ubahnya seperti halnya madu, batu misalnya, tidak ada ubahnya seperti permata. Jadi sama bagi mereka yang baik maupun yang buruk, semua sikap ini berkembang dari adanya husnudzon kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai Nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Siapa yang ridho sebagai Rabbnya, maka ia akan mencintai dan bertawakal kepadanya, serta memohon pertolongannya hanya kepadanya saja. Ia sudah merasa cukup dengannya, ia tidak akan meminta kepada selainnya. Jika iman telah merasuk ke dalam relung hatinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Maka ia akan menjalankan ibadah dengan penuh kelezatan, dengan penuh kenikmatan. Ridho adalah sikap lapangnya hati ketika menerima pahitnya ketetapan Allah. Menerima dengan wajah tersenyum, karena itulah yang terbaik menurut Allah. Selalu husnudzon dengan iman yang mantap, jiwa yang tentram dan hati yang tenang, berbahagia dan senang terhadap pahitnya takdir. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Saya pernah menyaksikan almarhum Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari ketika beliau sakit, dan kemudian ada acara peletakan batu pertama rumah sakit Al-Amin. Beliau membuka acara dan beliau berdauh, alhamdulillah saya mendapatkan nikmat selama kurang lebih 15 tahun. Nikmat penyakit diabetes. Alhamdulillah saya bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk mengikis dosa-dosa yang ada pada diri saya. Itulah perkataan dari orang yang ridho, yang menganggap bahwa semua yang datangnya dari Allah itu adalah nikmat dan rahmat. Rasulullah telah menjelaskan bahwa orang yang ridho terhadap ketetapan Allah itu adalah orang yang paling kaya. Sebab ia adalah orang yang paling merasakan kebahagiaan dan ketentraman, serta paling jauh dari kesedihan, kemarahan, dan kegelisahan. Kekayaan yang sejati adalah bukan karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sejati itu adalah kayanya hati dengan iman dan ridho Allah. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa orang yang akan merasakan nikmatnya atau manisnya iman adalah orang yang ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah itu ridho atas semua perbuatannya dalam segala urusan terhadap makhluknya. Ridho kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul adalah menjadikan kepribadian beliau sebagai idola dan suri tauladan. Mengikuti petunjuk beliau, mempelajari sirah beliau, berhias dengan sunnah-sunnah beliau, dan mencintai beliau melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, kepada anaknya, kepada dirinya, dan kepada semua umat manusia. Ridho terhadap Islam sebagai agama adalah berpegang teguh terhadap semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan menerima semua hukum-hukumnya, termasuk ibadah puasa yang kita lakukan saat ini. Kita melaksanakannya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan, dengan penuh semangat. Tidak pernah merasakan lapar kecuali sebagai sebuah nikmat, sebagai sebuah rahmat. Kenapa? Karena kita telah mencecapi manisnya iman. Selamat mencecapi manisnya iman dengan berpuasa, kawan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.